Gundala, putra petir, di negeri yang terbelah antara kekuasaan dan penderitaan. Rakyat kecil hanya bisa menunduk, menyembunyikan rasa lapar dan ketakutan di balik senyuman. Para pejabat menutup mata, hukum hanya milik mereka yang mampu membeli. Dan di kegelapan itu, lahirlah seorang anak bernama Sancaka. Sejak kecil ia belajar satu hal dari kerasnya jalanan. Jangan ikut campur, kalau tidak ingin celaka. Tapi semakin ia tumbuh, semakin ia sadar, diam hanya membuat kejahatan semakin berkuasa. Suatu malam, ketika badai mengoyak langit, petir menyambar tubuhnya. Bukannya membunuh, kilatan itu justru melahirkan sesuatu yang baru. Sancaka terbangun, dan dari tubuhnya mengalir kekuatan geledek. Kini ia mampu berlari secepat kilat, mampu menghantam keras seperti dentuman guluduk. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu dirinya dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi kekuatan besar tak berarti tanpa simbol. Maka, ia merajut identitas barunya. Ia mengenakan kostum tempur berwarna hitam pekat dengan garis-garis merah menyala di dada, seperti aliran petir yang terus berdenyut. Di pinggangnya terikat sabuk kulit sederhana, penanda bahwa ia masih manusia biasa di balik segala kekuatan. Dan yang paling ikonik, topeng dengan sayap perak di kedua sisinya. Sayap itu bukan sekadar hiasan, tapi simbol kecepatan, simbol bahwa ia mampu menembus gelap secepat kilat. Ketika hujan deras turun, cahaya petir yang menyambar membuat kostumnya berkilau. Ia tampak seperti bayangan hitam yang dipeluk langit, dengan sorot mata penuh amarah dan harapan. Ketika Gundala mulai berdiri membela rakyat, Pengkor tahu ancaman terbesar bagi dirinya baru saja lahir. Intrik pun disulam, politisi diperalat, media dibeli, preman-preman dilepas ke jalanan untuk menebar teror. Rakyat dipaksa tunduk agar nama Pengkor selalu berdiri di atas ketakutan. Namun badai sesungguhnya baru akan dimulai. Namun di balik kebangkitannya, lahirlah pula tantangan yang lebih besar. Pengkor penguasa kelam. Dengan wajah penuh luka dan hati penuh dendam, ia membangun pasukan dari anak-anak yatim. Dilatih tanpa rasa belas kasihan. Dipersenjatai untuk menghancurkan siapapun yang menentangnya. Dan di bawah perintah Pengkor, malam itu, jalanan dipenuhi puluhan preman bersenjata. Lampu-lampu kota padam. Yang tersisa hanyalah kilatan petir. Dan satu sosok berdiri di tengah hujan. Gundala. Pertarungan pun dimulai. Puluhan musuh menyerbu. Gundala berlari. Tubuhnya lenyap dalam sekejap, lalu muncul kembali di belakang barisan musuh. Tinju bercahaya listrik menghantam dada lawan, membuat mereka terpental ke aspal. Peluru ditembakkan bertubi-tubi, tapi Gundala bergerak secepat kilat, meluncur di antara hujan peluru. Sementara kilatan di tubuhnya melelehkan proyektil yang mendekat. Seorang musuh menghantam dengan besi. Gundala menangkis dengan lengan. Percikan listrik membakar udara. Tendangannya mendarat. Musuh terlempar menembus kaca etalase toko. Namun jumlah lawan tak kunjung habis. Semakin lama, tubuh Gundala dipenuhi luka. Darah bercampur air hujan menetes ke jalanan. Nafasnya tersengal, tapi matanya tetap menyalakan kilat tekad. Dari kejauhan, Pengkor melangkah maju. Dengan suara serak ia berbisik, "Kau bukan pahlawan. Kau hanya anak malang yang tersesat dalam badai." Sancaka menggertakkan giginya. Kilatan menyelimuti seluruh kostumnya. Sayap perak di kepalanya memantulkan cahaya petir, membuat sosoknya tampak seperti kilatan yang turun dari langit. Ia berbisik pelan, tapi suaranya terdengar di seluruh hujan malam. "Aku bukan lagi anak yang takut. Aku adalah Gundala." Petir pun menggelegar, menerangi seluruh kota. Dengan tenaga terakhirnya, Gundala meluncur ke depan. Pukulan kilatnya menghancurkan barisan terakhir pasukan Pengkor. Gelombang listrik menyapu jalanan, membakar gelap, menyalakan harapan. Dan di akhir malam, meski tubuhnya penuh luka, Gundala tetap berdiri. Kostumnya robek, sayap peraknya berkilau dalam cahaya petir terakhir. Petir bukan sekadar cahaya di langit, ia adalah tanda kebangkitan. Dialah Gundala, putra petir.